bisa dikatakan ini adalah match derby Manchester terboring ya. MU versus City berakhir imbang 0-0 dan ini saya take video setelah pertandingan selesai jam 1 dini hari. Kita bacakan terlebih dahulu susunan pemainnya di mana MU pakai pakamnya 3-4-2-1 di mana Onana tetap 3 back di belakang tuh Mazraoui, Maguire dan juga Leny Yoro. Terus 4 di tengah, Dalot kanan, di kiri ada Dorgu, tengah ada Casemiro dan juga Ugarte. 2 itu Bruno dan Garnacho dan satunya Højlund. Sedangkan di Manchester City 4-4-2 secara di atas kertas 4-4-2 Diamond, Ederson, terus kanannya Matheus Luiz, kirinya Oreli, tengahnya Gvardiol Ruben Dias, 1 DM tuh Kovacic, terus 3 pemain bisa dikatakan jadi kreatornya tengah tuh Bernardo Silva, Gundogan sama Kevin De Bruyne, 2 Foden dan Omar Marmoush. Tidak ada nama Erling Haaland di Manchester City, di bench pun tidak ada, dan juga Zirkzee di Manchester United juga menjadi cadangan ya. Terus di babak kedua MU memasukkan Lindelof mengganti Maguire, lalu Ugarte diganti oleh Mason Mount, dan juga Højlund diganti oleh Zirkzee. Sedangkan City di babak kedua mengganti Gundogan dengan siapa Grealish, lalu Foden dengan Doku, dan Oreli diganti dengan Doku Luiz. Kalau saya lihat MU dengan pakem 3 back-nya kalau melawan tim yang lebih besar bisa dikatakan memang dia akan menunggu ya, kadang-kadang aja melakukan pressing di lini pertahanan dari lawan, cuman tidak seketat atau se-pressure itu karena kalau sudah lewat mereka akan mundur ke belakang, tidak melakukan pressing ketat lagi di lini tengah. Jadi memang mereka akan menunggu ya, mereka akan menunggu dan ya itu yang dilakukan oleh Manchester United pada pertandingan kali ini. Mereka menunggu dan melakukan counter attack. Nah, melihat City pasti akan defense-nya itu high banget yang berefek ya. Beberapa kali di awal babak pertama terutama MU itu punya peluang ya untuk mengekspos ya, terutama dari kecepatan oleh Garnacho ya. Cuman ya itu tadi final third atau ya sepertiga akhir dari MU ini emang buruk banget. Padahal di babak pertama itu banyak banget celah yang bisa diekspos dari pertandingan dari City. Dengan City sendiri menguasai pertandingan, tidak mempunyai atau tidak bisa meng-create serangan nih. Kalau masuk sepertiga akhir, terutama di tengah, langsung dikompak oleh MU ya, dan Ugarte dan Casemiro. Ada beberapa match pemain yang menurut saya ini underperform, bahkan bisa dikatakan saya semuanya ya. Hanya beberapa pemain mungkin yang menonjol ya. Satu, itu adalah Garnacho menonjol banget dari MU lewat counternya. Lalu dari City itu Omar Marmoush 2 peluang dia dapatkan dari tendangan bebas dan juga shoot jarak jauh. Selain itu saya melihat tidak ada pemain yang punya nilai lebih dan memang ya tidak ada nothing special di match kali ini. Saking bingungnya saya mau ngomong apa ini karena match-nya juga boring gitu. Pergantian pemain juga tidak berdampak signifikan meskipun ada sedikit efeknya itu di MU terutama dengan masuknya Zirkzee. Dia dapat peluang tapi Ederson bisa mematahkannya. Yap, menguasai pertandingan City menguasai bola, tapi kalau saya melihat peluang change itu lebih banyak di MU, cuman MU ya is MU gitu. Harusnya kalau mereka lebih klinis, 1-2 gol itu bisa terjadi di babak pertama. Harusnya bisa terjadi babak pertama. Lewat crossing Dalot, Bruno, si Garnacho, deh bebas juga tidak gol. Beberapa kali jadi ya Garnacho terus ya tendangan bebasnya Bruno tidak bisa di awal-awal. Lalu juga yang lainnya, sedangkan Manchester City 2 peluang saya berbahaya itu ya
tendangan bebasnya Umar Marmus sama shoot-nya itu jarak jauh keras banget. Onana masih on point ya, jadi masih bisa. Hasil imbang 0-0 menunjukkan bahwa memang musim ini MU ya bapuk banget, sedangkan City ya memang gak musimnya di musim ini. Kelihatan banget tidak ada kreativitas dan akhir musim untuk Kevin De Bruyne di City musim ini karena akhir musim dia akan pindah. Jadi bisa dikatakan emang butuh kreativitas di Manchester City juga. Hasil imbang hasil yang sangat wajar melihat pertandingan ini, jadi hal yang sangat adil lah hasil imbang 0-0. Dengan hasil ini ya, City itu berada di rank 5, poinnya 52, unggul 1 poin dari Aston Villa di rank 6, dan unggul 2 poin dari Newcastle. Tapi Newcastle baru main di eee, Selasa dini hari ya, jadi ya kita lihat seperti apa, sedangkan lawannya Newcastle hanya Leicester City. Jadi harusnya Newcastle bisa menang. Kalau Newcastle menang ya City akan turun ke rank ke-6. Terus Chelsea di atasnya itu sih 1 poin lebih tinggi. Ya makin di sini kemungkinan besar Forest ya, dia masih stay di rank ketiga, jadi Forest peluangnya masuk Liga Champions makin besar. Sedangkan MU dengan hasil imbang mereka naik ke rank ke-13, unggul 1 poin dari Tottenham di rank ke-14, tapi selisih 4 poin dari Brentford di rank ke-12. Ya, masih di situ-situ aja. Padahal kalau MU menang ya bisa 40 poin, selisihnya makin dekat dengan Brentford. Tapi ya sudah, hasil imbang, hasil yang layak untuk match kali ini, dan saya bisa katakan boring match untuk derby Manchester di kali ini.